Tindakan hujan ini. 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 Tindakan. Kami mendengar firman. Tindakan hujan ini. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mulai buat kita. Jangan angin kencang. Yesus, haleluya. Yesus, dan saya tidak kehujanan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa syukur. Haleluya. Tadi hujan deras, ya. Saya berlutut di sini. Sekarang mana ada hujan lagi? Haleluya, dahsyat. Haleluya. Gak ada hujan lagi. Tuhannya Elia yang tadi nggak kelihatan, Allah yang roh, itu sudah datang ke bumi mengambil rupa manusia. Itulah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau Pak Prabowo ya dari kantornya dia pakai wig, rambut gondrong, pakai kumis, semua dirombak wajahnya, terus dia datang kemari, dia duduk di sana, kemungkinan kita nggak kenal. Iya. Kita pikir dia, maaf ya, gembel. Kita pikir dia anak jalanan. Haleluya. Tapi ketika dia buka itu wignya, dia buka topengnya tadi, dia buka semuanya, barulah saudara kenal bahwa dialah Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, wajar saja kalau orang nggak percaya bahwa Yesus Tuhan. Karena apa? Karena belum tersingkap atau belum dia dapat melihat di alam roh, sehingga dia berkata Yesus itu manusia. Haleluya. Memang dia nggak salah. Yesus pernah datang mengambil rupa manusia. Tapi ketika Yesus bangkit, dia bukan manusia lagi. Dia Tuhan Allah 1000%. Dia Tuhan Allah sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih kita sudah tiba di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Ya puji Tuhan, ini pelayanan sudah jalan 8 tahun dan banyak panitia Rebayot yang akhirnya mengenal Yesus lewat pelayanan kami. Sudah 1000-an orang lebih seperti itu ya. Nah, ini mereka sudah kumpul di sini. Sudah banyak kumpul di sini ya. Nah, ini jam 2 mereka sudah kumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu nanti kita ya kasih mereka makanan, minuman, bahkan susu untuk anak-anak mereka supaya tidak kekurangan gizi. Wah, ini ada palang. Ini memang dipalang apa jatuh ya? Sengaja ya? Lepaskan Yesus, Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Jangan surut semangat hanya karena hujan. Hujannya air bukan batu. Ini hujan air bukan batu. Gak ada masalah. Jangan lemah. Jangan letih letoy karena hujan. Tuhan Yesus, aku mohon hujannya pindahkan ke tempat lain, supaya jemaat Tuhan di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kami mohon pindahkan hujan ini ke tempat lain, pindahkan ke tempat lain sementara waktu. Terima kasih Tuhan, hujan sudah mulai reda, hujan sudah mulai reda, hujan mulai reda dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Yesus. Ajar. Dalam nama Yesus, Yesus. haleluya, haleluya, Hujan mulai haleluya, reda. haleluya. Aku Haleluya, berdoa di dalam nyatakan nama kuasa, Yesus. nyatakan Kita minta, kuasamu. kita minta, kita Nyatakan berdoa. mujizatmu, Tuhan, terjadilah, Tuhan, terjadilah, pindahkan hujan terjadilah, ini. terjadilah, Pindahkan Yesus, hujan ini. terjadilah. Pindahkan Yesus, hujan ini, terjadilah, pindahkan. Yesus, terjadi, Dalam nama terjadi. Yesus. Terjadi, Dalam nama terjadi, Yesus. terjadi, Dalam nama Yesus. kuasamu, terjadi, Dalam nama mujizatmu. Yesus. Aku berlutut Tuhan. Terjadi, Aku berlutut Tuhan. Minta Tuhan Yesus pindahkan hujan Terjadi, ini Tuhan. Yesus, terjadi Pindahkan. kuasamu. Kami mau mendengar sabdamu. Kami Yesus, mau mendengar haleluya, sabdamu. Yesus, haleluya. Hujan ini Tuhan. Nyatakan kuasamu, Pindahkan hujan nyatakan ini. mujizatmu, Yesus. Pindahkan Haleluya, hujan ini. haleluya, haleluya, Pindahkan hujan haleluya. ini Yesus. Haleluya, Pindahkan hujan ini. haleluya, haleluya, Pindahkan hujan ini. haleluya. Jesus Pindahkan hujan Kristus, ini. haleluya. Pindahkan Jesus hujan ini Kristus, Tuhan. haleluya. Pindahkan. Oh, haleluya, Kami mau dengar haleluya. firman-Mu. Mujizat terjadi, Pindahkan terjadi, hujan ini. terjadi kuasa-Mu, Terima kasih haleluya. Tuhan. Kau sudah Haleluya, mulai buat haleluya. reda. Haleluya, Jangan angin haleluya, kencang. haleluya, haleluya, Jangan angin haleluya. kencang kemari Yesus, Tuhan. haleluya, Supaya Yesus, jemaat dan haleluya. saya tidak kehujanan Terjadilah, Tuhan. terjadilah, Terima kasih terjadilah, Tuhan di dalam terjadilah. nama Yesus. Haleluya, Kami haleluya, berdoa haleluya. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Haleluya. 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 Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Iya. Tadi ya anginnya ke saya, jadi wah, harus ambil tindakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya. Haleluya. Jangan anginnya kemari. Kalau anginnya kemari basah total, ya. Saudara Bapak sekalian, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. 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 Ini hujan air, bukan hujan batu. Jangan ada yang takut. Haleluya. Haleluya. Nah, sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Iya. Kardus masalah. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab berkata saudara ketika Elia ya berdoa minta hujan ya tidak turun, ya minta hujan turun 3,5 tahun hujan turun, minta hujan tidak turun 3,5 tahun hujan tidak turun. Elia nabi, saya saudara nabi bukan? Bukan. Tapi yang membuat Elia bisa melakukan itu apa rahasianya? Kita akan pelajari ya. Rahasianya di sini saudara. Ya, kita lihat. Rahasianya di sini. Haleluya. Alkitab bilang di Yakobus 5. Yakobus 5 ya, ayat yang ke-17. Ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia nabi atau manusia biasa? Manusia biasa. Jadi Elia bukan nabi? Nabi. Haleluya. Tapi kenapa Tuhan berkata di sini Elia manusia biasa? Supaya saudara dan saya juga bisa melakukan apa yang Elia lakukan. Elia adalah seorang nabi, bahkan itu masuk dalam kategori nabi besar di Alkitab. Ya, tapi saudaraku, Elia ini ya dikatakan manusia biasa oleh firman Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara bisa juga seperti Elia. Haleluya. Yang membuat orang-orang Kristen lain berbeda dengan Elia, ini dia yang membuat berbeda, ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berarti kondisinya waktu itu hujan ya berhari-hari, dan kemungkinan banyak di daerah-daerah yang sudah banjir. Jadi Elia harus berdiri di atas kebenaran dengan kuasa Tuhan. Dia berdoa minta hujan tidak turun, supaya hujan stop. Dan Alkitab berkata hujan berhenti. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saya sudah lakukan beberapa kali ya di dalam pelayanan kita, khususnya di gereja tanpa tembok. 2 minggu yang lalu itu air sudah segini ya, sudah mau masuk ke gereja,
dan hujan terus ya deras. Saya berdoa, saudara, dan hujan berhenti, dan saya bilang jam 9 air harus surut. Jemaat-jemaat yang dari luar kota, luar pulau supaya tidak terkendala, dan juga jemaat Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bekasi sekitarnya. Dan puji Tuhan saudara, jam 9 air surut. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Ya, sehingga kita bisa ibadah di sana ya. Amin. Dan saya melakukan itu sudah 2 kali, 1 kalinya di daerah Bekasi. Dan setelah peristiwa itu kami diundang untuk doa di kantor DPR. Ya, jadi DPR itu buat satu ruangan khusus untuk doa hamba-hamba Tuhan. Jadi kami diundang, kami doa ya. Saudara, karena prediksi dari para ilmuwan, ini Jakarta akan tenggelam. Ya, Jakarta akan tenggelam. Karena, saudara, penurunan tanah ini makin hari makin cepat turunnya. Tadinya itu mungkin hanya setengah senti, ya, per 6 bulan. Tapi sekarang sudah makin cepat. Ya, terus kita lihat hujan sekarang saudara di mana-mana. Ini saudara masih terkendali kemungkinan karena memang Pemprov DKI menyebar garam mungkin ribuan ton. Ya, ribuan ton. Jadi makanya hujannya saudara dia nggak sekaligus. Tadi mulai pagi sampai jam 12 kurang itu hujan di tempat kami deras. Ya, saya hanya berdoa, Tuhan jangan hujan di gereja tanpa tembok. Halaukan. Ternyata waktu kami tiba di sini, jam yang seperti tadi itu tidak hujan di sini. Nah, tapi sekarang di sana berhenti, di sini hujan. Ya, mungkin ini karena rekayasa dengan garam tadi. Ya, jadi ditahan. Tapi saudara, Elia tidak pakai garam. Elia hanya pakai kuasa doa. Haleluya. Harusnya saudara, mungkin ini giliran kita. Ya, tadi saudara, ya, waktu kita puji-pujian tadi, itu angin kencang. Ini belakang sampai basah. Ya, sekarang memang ada hujan, tapi sudah reda dan angin tidak kencang. Luar biasa. Haleluya. Angin tidak kencang, ya. Ya, karena kita berdoa. Amin. Ya, tadi saya di sini sampai berlutut. Ya. Itu jarang saya lakukan. Ya. Ya, mungkin di tempat ini ya baru ini saya lakukan yang seperti itu. Ya. Kenapa saudara? Karena saya tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang agung, Tuhan yang maha kuasa, dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Jadi saudara, yang membuat Elia berbeda dengan kebanyakan orang Kristen ialah karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Amin. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh berdoa, ya, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Terus berdoa. Amin. Haleluya. Yang luar biasanya lagi saudara, setelah hujan tidak turun 3,5 tahun, ya, saudara, di sini Elia berdoa lagi. Ya, Elia berdoa lagi di sini, saudara. Ya, kita lihat di sini, mulai ayat 16, maksud saya tadi ya. Nah, ayat 17, ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Berarti tadi saudara, Elia berdoa supaya tidak hujan 3,5 tahun, karena hujan terus. Jadi banjir. Ya, pemerintah pada zaman Elia tidak mampu. Mereka juga nggak tahu, pakai garam-garam ini pasti mereka nggak tahu. Pesawat dulu juga belum ada. Paling mereka kendaraannya kuda. Ya kan? Nah, Elia dengan yakin, dengan iman, berdiri di hadapan banyak orang untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan
Karena dia percaya Tuhannya bukan hanya mendengar doanya, tapi pasti mengabulkan doanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan hanya mendengar doa, saya pun bisa dengar doa saudara. Berdoalah sekarang, ayo. Ibu berdoa. Ayo berdoa. Nanti saya dengar. Ayo, ibu doa salah-salah aja apa? Bapak yang di surga, Bapak. Oke, amin. Udah saya dengar. Ibu bilang Bapak di sorga dalam Yesus kan? Ya. Percuma kalau hanya bisa dengar tapi nggak bisa ngabulkan. Iya. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan hanya mendengar, tapi mengabulkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, ya, karena banjir, ya, Elia berdoa tidak hujan, 3,5 tahun. Tapi nggak hujan juga masalah, betul nggak? Betul. Tanaman-tanaman semuanya pada mau mati. Ya. Ya, Alkitab bilang Elia berdoa lagi, minta hujan turun. Dan hujan turun, dan Alkitab bilang, ya, setelah hujan turun, bumi pun mengeluarkan buahnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya Anda harus hidup di dalam doa. Amin. Berdoa dan hidup di dalam doa itu dua hal yang berbeda. Berdoa, mungkin semua saudara berdoa. Minimal kalau mau makan berdoa. Kalau mau tidur berdoa. Kalau mau pergi berdoa. Tapi ada juga yang bablas. Makan gak doa, tidur gak doa, mau pergi gak doa. Nah, ini namanya sudah keterlaluan. Ya. Tapi ada juga di antara kita yang makan berdoa, mau tidur berdoa, mau pergi berdoa. Yang Tuhan mau bukan sekedar doa seperti itu. Yang Tuhan mau kita hidup di dalam doa. Amin. Haleluya. Jadi di Haleluya. mana-mana kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Dia. Amin. Supaya Kristus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kalau Kristus nyata dalam hidup kita, ucapan kita penuh kuasa. Amin. Doa kita penuh kuasa. Amin. Alkitab berkata doa orang benar dengan iman, dengan yakin didoakan Haleluya. besar Haleluya. kuasanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Ya, makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17 Alkitab berkata tetaplah Berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Sudah Anda berdoa? Tetap berdoa? Haleluya. Ya, berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jangan minta kepada yang lain. Haleluya. Karena Tuhan Yesus katakan Yohanes 14 ayat 14, minta kepadaku, aku yang melakukannya. Ya. Haleluya. Jangan minta ke yang lain, minta aja ke Yesus. Bahkan Yesus berkata, saudaraku yang saya kasih, ya, kalau kau minta kepadaku, aku tidak minta lagi kepada Bapa, aku yang melakukannya. Yohanes 16 Ya. ayat 26, Anda bisa baca. Jadi jangan saudara pikir Yesus itu sekarang jadi pengantara, bukan. Ya. Yesus itu Tuhan Allah. Waktu dia ke bumi, ya, datang sebagai anak manusia dia pengantara. Supaya engkau bisa mengalami Tuhan yang roh, yang gaib, yang tidak kelihatan. Tapi ketika dia mati, oleh kuasa roh dan firman-Nya dia membangkitkan dirinya sendiri. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dia bukan pengantara lagi. Dialah Tuhan Allah yang Esa, satu-satunya. Tidak ada yang lain lagi. Amin. Berikan Haleluya. sorak-sorai buat Haleluya. Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. 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 Anda datang ke Dia. Anda datang ke Dia. Percaya. Ya. Mungkin saudara perlu dalil. Ya, saya akan bacakan. Yohanes 16. Jadi jangan bertele-tele kayak ibu tadi. Sudah ke Bapak di sorga baru ke Yesus. Nggak usah. Langsung aja ke Yesus. Dialah Bapak itu. Langsung. Haleluya. Kalau kau bilang Bapa itu belum tentu Yesus. Ya. Bahkan kau bilang Tuhan belum tentu Yesus Kristus. Kau bilang Allah juga belum tentu Yesus Kristus. Tapi ketika kau sebut Yesus Kristus, itulah Bapamu yang kekal.
Itulah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Amin, Itulah haleluya. Allahmu yang dahsyat dan Yes, hebat. yes, haleluya. 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 Karena dia sudah bangkit. Ya, Sia-sialah keimananmu kalau Kristus tidak bangkit. ya. Kristus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya. Dibuktikan oleh para arkeolog, dibuktikan oleh para ilmuwan. Ya, Mereka bongkar kuburnya si Lazarus. Lazarus itu pernah dibangkitkan, tapi mati lagi. Dibongkar. Saudara, tulang-tulangnya masih ada. Tapi di kubur Yesus, tulang-tulangnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa di kuburan Lazarus ada? Karena Lazarus mati tapi tidak bangkit. Haleluya. haleluya. Yesus mati bangkit. Amin, haleluya. Dan setelah bangkit gak mati lagi. Iya, betul. Banyak orang mati bangkit tapi mati lagi. Iya, Haleluya. haleluya. Beberapa waktu yang lalu bahkan saya mendoakan orang yang sudah mati 8 jam kata dokter. Ya, menurut keluarganya setelah didoakan sembuh dan keluarganya datang dan kita doakan lagi lewat video call di rumah sakit dalam kondisi yang pakai oksigen. Tapi dokter bilang tadi ini udah mati. Iya, saudara. Ya, tetapi saya percaya walaupun dia hidup nanti, dia pasti mati lagi. Ya, karena dia manusia yang Biasa. terdiri dari sperma dan sel telur. Ya, betul. Sedangkan Yesus itu roh Allah dan firman Allah. Amin. Makanya saudara dia bangkit nggak bakal mati-mati lagi. Betul. Jangan saudara berharap Yesus akan datang mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Ya. Itu tidak mungkin terjadi lagi. Itu hanya terjadi satu kali untuk Amin, selama-lamanya. haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, saya akan buktikan ya. Karena banyak kadang-kadang ya orang-orang ini kalau nggak ada ayatnya dibilang itu pendeta ngomong dari mana dasarnya. Nah, ini jelas ya. Ya, Yesus bilang begini di ayat 25 dari Yohanes 16 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, Ya. tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya. Jadi selama ini dia pakai kata Bapa itu kiasan. Ya, Iya, Bapa itu artinya Allah. Dia pakai kata Bapa itu kiasan. ya. Makanya ketika Filipus tanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lah, sudah sekian lama kau bersama aku Filipus. Masa kau nggak kenal aku? Kalau kau lihat aku, ya kau lihat Bapa. Karena selama ini Yesus menggunakan kata Bapa itu sebagai kiasan. Ya. Haleluya. Haleluya. Yesus nggak mungkin langsung bilang begini, aku Allah itu, aku Bapa itu. Enggak. Sedangkan dia hanya ngomong bahwa dia datang dari Allah saja itu sudah dilempari batu. Ya. Apalagi dia mengaku dirinya Allah. Mungkin belum 3,5 tahun sudah lewat. Ya. Jadi Yesus saudaraku saya kasih berulang kali mau dibunuh tapi belum waktunya. Iya. Ya, setelah 3,5 tahun dia menjalankan misinya, baru dia bisa meninggal, dibunuh. Tapi bukan Allah yang dibunuh, tapi manusia Yesus. Betul, amin. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya saudara dikatakan ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi dia nggak minta kepada Bapa lagi, dia yang kasih. Ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Ini ada Bapa, umpama. Ya, ini Bapa yang diyakini orang Allah. Ini Yesus. Ini mungkin Tuhan yang diyakini orang Tuhan. Terus ketika kau minta sama Tuhan ini nggak dikasih. Minta sama Bapa juga nggak dikasih. Tapi minta sama Yesus dikasih. Kau pilih sembah Yesus atau sembah Bapa? Yesus. Iya dong. Haleluya. 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 Karena ketika kau sembah Yesus, Yesus sudah ngomong Bapa dan aku satu. Betul. Tapi kalau kau hanya bilang Bapa yang mana dulu? Iya. Iya. Jadi jongkok. Makanya Yesus pernah ngomong,
doa jangan bertele-tele. Langsung aja ke Yesus. Iya. Selesai, beres persoalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tadi lihat hujan deras begitu. Mana air minum saya? Itu Pak. Ya, tolong dibuka. Nah, tadi hujan deras. Ya, saya berlutut di sini. Sekarang mana ada hujan lagi? Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Gak ada hujan lagi. Tuhannya Elia yang tadi nggak kelihatan, Allah yang roh, itu sudah datang ke bumi mengambil rupa manusia. Itulah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau Pak Prabowo ya dari kantornya dia pakai wig, rambut gondrong, pakai kumis, semua dirombak wajahnya, terus dia datang kemari, dia duduk di sana, kemungkinan kita nggak kenal. Iya. Kita pikir dia, maaf ya, gembel. Kita pikir dia anak jalanan. Haleluya. Tapi ketika dia buka itu wignya, dia buka topengnya tadi, dia buka semuanya, barulah saudara kenal bahwa dialah Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Amin. Haleluya. 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 Nah, wajar saja kalau orang nggak percaya bahwa Yesus Tuhan. Karena apa? Karena belum tersingkap atau belum dia dapat melihat di alam roh, sehingga dia berkata Yesus itu manusia. Haleluya. Memang dia nggak salah. Yesus pernah datang mengambil rupa manusia. Tapi ketika Yesus bangkit, dia bukan manusia lagi. Dia Tuhan Allah 1000%. Dia Tuhan Allah sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Dia tidak akan mau tidur di buritan lagi. Ya. Bukan sebenarnya dia meninggikan diri, memang dia tidak perlu tidur. Haleluya. Haleluya. Yang perlu tidur manusia. Betul. Makanya manusia Yesus pernah tidur di buritan. Iya. Betul atau betul? Betul. Dan waktu itu datang gelombang karena datang angin topan. Muridnya bangunkan. Nggak percayakah jika kita binasa? Tapi Yesus bilang, hei orang kurang percaya. Yesus bilang apa? Angin, diam, danau teduh. Hari itu juga angin diam dan danau teduh. Amin. Haleluya. 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 Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus nggak mau hanya ngomong-ngomong. Ya, ngaku-ngaku. Ngaku anak gubernur, padahal anak RT pun enggak. Ya, ngaku anak jenderal, padahal anak kopral pun tidak. Ya kan? Yesus nggak mau ngaku-ngaku. Dia hanya buktikan. Nih dia. Yang nggak bisa manusia buat, gua bisa buat. Haleluya. Sepanjang sejarah manusia hidup yang sudah ribuan tahun ini, belum pernah ada manusia yang pernah melipat gandakan dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu belum pernah. Belum pernah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Belum pernah ada. Haleluya. Haleluya. Mungkin kalau ada dukun doa, orang sembuh ada. Ya, dukun doa, ada orang yang tadinya patah tulang, pergi ke tempat dukun patah tulang, tulangnya bisa sembuh. Tapi tidak ada satu dukun pun yang pernah mempraktekkan 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Apa artinya? Artinya saudara, dia mampu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Yang ada cuma 5 ketul roti. Yang lainnya itu tadi tidak ada. Pak, kenapa dia kok pakai 5 ketul roti? Kok pakai 2 ekor ikan? Kenapa nggak langsung aja? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu ada artinya. Artinya apa? Artinya supaya pengikut-pengikutnya itu saudara tidak kikir. Ya,
Semua orang sudah kelaparan. Ada anak kecil bawa 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Sebenarnya untuk dia cukup. Betul atau betul? Betul. Mereka sudah 3 hari dengar khotbah Yesus, kelaparan. Kalau anak kecil ini diam-diam, anak kecil ini tidak akan mati. Mungkin yang lain bisa saja mati atau bisa saja mereka lemas, jalan jatuh. Karena mereka nggak bawa roti. Tapi anak ini bawa roti. Jadi Yesus bilang, apa yang ada padamu? Anak kecil ini datang nih. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Haleluya. Haleluya. Ada lagi orang yang bilang, oh itu rotinya itu sebesar Pulau Jawa lah. Yang bawa kan anak kecil. Haleluya. Itu ikannya lebih besar dari ikan paus. Gimana bisa? Yang bawa kan anak kecil. Untung di situ ayatnya mengatakan anak kecil. Haleluya. Sedangkan anak gede seperti saudara pun nggak bisa. Apalagi anak kecil, betul nggak? Betul. Haleluya. Haleluya. Nah, ini Yesus mau buktikan bahwa dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Haleluya. dia adalah Tuhan yang Yes, maha haleluya. kuasa itu. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan minta ke yang lain, Ya. minta ke Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu yang sering saya sampaikan sekarang di gereja-gereja manapun. Sepertinya kemarin saya khotbah di JKI ya. Ada satu ibu, ya ibu ini kayaknya datang ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sampaikan di mana-mana. Jangan kau jadikan Yesus pengantara lagi. Dulu betul. Bahkan dulu bayi. Haleluya. Masa kau mau perlakukan Yesus sebagai bayi terus? Sedangkan saudara yang manusia biasa, yang mungkin tidak punya jabatan, yang hanya tinggal di kolong-kolong misalnya, kalau saudara diperlakukan bayi terus oleh temanmu, saudara pun marah. Ya. Bayangkan kalau segede ini, bapak ini, ya, yang mungkin mantan marinir ini apa-apa, atau si Martin, ya kan? Ya, terus saya perlakukan kayak anak kecil. Ning nong ngokong, ning nong ngokong. Pasti dia marah. Tersinggung. Mohon maaf karena saya paling ingat nama dia. Jadi selalu saya gunakan nama dia. Haleluya. Haleluya. Jadi banyak orang Kristen ini memperlakukan Yesus itu seperti Yesus yang bayi. Seperti Yesus yang manusia berjalan dari Galilea ke Kapernaum. Yesus nggak perlu lagi jalan kaki dari Galilea ke Kapernaum. Haleluya. Haleluya. Yesus maha hadir. Amin. Dia hadir di mana-mana. Yes, Nggak haleluya. perlu jalan kaki, nggak perlu Yes, pakai haleluya. perahu. Dahsyat, Dia ada di dahsyat. mana-mana. Saya mau katakan, bahkan di lubang semut pun dia ada. Haleluya. 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 Saudara tahu Anda bisa bernapas? Karena ada Tuhan. Kalau Tuhan nggak ada di sini, semua manusia ini nggak bisa bernapas. Haleluya. 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 Sedangkan di diskotik Tuhan ada. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan ikut, ya, ikut joget, ikut jogging nari-nari, ikut minum bir, ikut minum AO. Bukan. Bukan. Tapi kemahadiran Tuhan nggak bisa dihalangi. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang lagi nyanyi-nyanyi di diskotik, tiba-tiba dia dijamah Tuhan. Kok bisa? Kesaksian seperti itu bukan 1-2. Jumlah orang yang bersaksi seperti itu banyak. Kenapa bisa? Karena Tuhan maha hadir. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada orang di penjara seperti saya. Ya penjara padahal terkunci, tertutup semua. Kok bisa dia datang? Karena dia maha hadir. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi gereja Tuhan, ya jemaat-jemaat, jangan perlakukan Yesus seperti bayi lagi. Ya. Jangan perlakukan Yesus seperti yang jalan di Kapernaum ke Galilea dari umur 30 sampai 33,5 tahun.
Jangan perlakukan lagi seperti itu. Dialah Tuhan yang tadi datang ke bumi mengambil rupa manusia. Ya. Dialah Tuhan yang harus kau sembah. Amin. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Yesus. Iya. Kalau doa langsung aja ke Yesus. Jangan lagi ke yang lain. Ya. Ada orang doa, bapak, nenek, kakek dalam nama Yesus. Capek banget. Langsung aja Yesus. Kalau bapak boleh, kakek boleh dong. Nenek boleh dong. Iya. Abang boleh dong. Iya, kenapa nggak boleh? Iya kan? Langsung aja ke Yesus. Haleluya. Apa susahnya sih? Tuhan Yesus, aku percaya di dalam Engkau aku pasti lebih daripada pemenang karena aku tahu Engkau telah berikan aku urapan, Engkau telah berikan aku kuasa, dan aku percaya hal-hal yang ajaib Engkau kerjakan karena Engkau Tuhanku yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Yesus, nyatakan kuasa. Begitu saja. Haleluya. Jangan doa Bapa, 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 Bapa. Haleluya. Haleluya. Iya, udah gitu di akhirnya dalam perantaraan anakmu Yesus Kristus. Saya pun kalau seandainya saya jadi Yesus, saya tersinggung. Saya sudah bangkit. Saya yang punya segala kuasa di sorga di bumi. Saya yang bisa memasukkan kau ke sorga. Saya yang menempatkan kau nanti di sorga. Kok kau pakai bilang perantara lagi? Perantara itu nabi. Yesus sekarang bukan lagi nabi. Dia Tuhan Allah. Haleluya. Dia bukan nabi. Dulu boleh dia punya gelar nabi. Sekarang tidak. Dia sudah bangkit. Kenapa Pak? Dulu dia kok manusia. Ya semut, saudara, kalau mau menyelamatkan semut, semutnya mau masuk ke jurang. Terus saudara, ya, maaf, kalau kau mau menyelamatkan semut, semut mau masuk jurang, mut jangan masuk, semutnya nggak tahu. Tapi kalau kau jadi semut, kau bisa halangi dia, mut. Mungkin nama semutnya itu ada juga, sesama semut tahu namanya. Kau tanya kambing, dia nggak akan tahu namamu. Haleluya. Mohon maaf, kambing jantan, wanita manusia, telanjang bulat, kambing jantan nggak bakal hasrat. Nggak bakal. Kalau hasrat berarti itu udah kambingnya itu kambing setan. Tapi sesama kambing dia tahu. Jangankan si kambingnya itu ya ini menggoda. Dia aja si kambing laki-laki itu saya lihat pernah. Saya dulu kan pengangon kambing, saudara. Iya. Waktu SD sampai SMP, SMA sudah enggak, SMP. Saya ngangon kambing di kampung. Jadi saya lihat tuh, kambing itu. Ya, yang kambing betina di sono, kambing jantan di sini. Itu artinya ayo. Terus kambing si cewek, dia cari tempat dekat-dekat pojok-pojok. Tahu dia. Haleluya. Dia ngerti. Ya kan? Tapi bahasamu dia tidak tahu. Makanya saudara, kalau kau menyelamatkan semut, kau harus jadi semut dulu. Kalau nggak jadi semut nggak bisa. Haleluya. Makanya itulah Tuhan Allah yang roh, Yohanes 4 ayat 24. Kejadian 1-2 yang melayang-layang menciptakan itu, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kata Filipi 2 ayat 6, kok memahami begini saja manusia sulit. Haleluya. Padahal makanannya keju sama steak. Iya. Harusnya. Sama makan steak, keju, makannya makanan-makanan bergizi. Tapi selalu nggak paham. Ya, masa sih manusia bisa jadi Tuhan? Ya mana mungkin manusia bisa jadi Tuhan? Nggak ada orang Kristen yang ngomong manusia jadi Tuhan. Kalau Tuhan yang datang mengambil rupa manusia, apa sulitnya bagi Tuhan? Tepuk tanganmu di mana? Haleluya.
agama nggak bisa menerangkan ini, agama nggak bisa menjangkau ini. Makanya 2 Korintus 4 ayat 13 terusnya berkata, walaupun mereka membaca kitab-kitab suci, mereka tidak tahu kalau Kristus tidak menyingkapkannya. Haleluya. Harus Kristus yang menyingkapkannya. Makanya kalau engkau tidak di dalam Kristus, engkau tidak akan bisa mengalami ketuhanan Dia. Sekalipun mulutmu berkata Tuhan, tapi ketika kau diperhadapkan masalah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa karena engkau tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nggak bisa. Haleluya. Kau pasti panik. Tahun berapa itu ya kerusuhan? 98. Ya. Tapi ada lagi selain 98, ada satu kerusuhan tapi nggak terlalu heboh. Itu bos-bos jagoan-jagoan gelodok tuh perang. Ya, jadi yang gelodok sana sama sini perang. Oh, yang kebakar. Jawara-jawara di situ. Nah, kami berapa orang saling nggak mengenal naik motor. Yang lain melihat di sana bakar-bakaran, langsung belok jatuh. Saya tenang aja. Dalam nama Yesus, saya punya Tuhan yang hebat. Saya balik pelan. Saya selamat. Seandainya saya tadi panik attack. Kalau bahasa kedokterannya panik attack, anxiety, kecemasan yang berlebihan. Itu pasti saya jatuh. Kemungkinan saya juga digebukin. Haleluya. Saya tenang aja. Mereka lagi bakar-bakaran. Wah, serem banget itu. Saya hanya dalam nama Yesus, saya muter. Ya. Dulu saya kemana-mana naik motor, bukan naik mobil. Haleluya. Karena nggak ada mobil. Ya nggak punya. Mobil orang banyak, mobil saya nggak ada. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mengenal siapa Tuhan saya. Amin. Makanya sampai hari ini saya tetap setia melayani saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena saya kenal Tuhan saya rindu saudara mengenal Dia. Saya tahu saudara ini 90% mungkin Kristen. Saya tahu. Tapi ini bukan masalah agama. Ini masalah mengenal Yesus atau tidak. Haleluya. Anda harus mengenal Dia. Amin. Haleluya. Kalau Anda nggak mengenal Dia, Anda orang-orang paling rugi. Kalau Anda nggak mengenal Yesus, Anda orang-orang paling malang. Kalau Anda nggak mengenal Yesus, Anda orang-orang yang paling celaka. Haleluya. Mulai hari ini, kau minta kuasa pengambilan keputusan supaya kau bisa memutuskan untuk selalu tinggal di hadirat Tuhan. Haleluya. Karena keputusan tanpa kuasa pengambilan keputusan sia-sia saja. Hanya putuskan. Bulan depan saya tinggalinlah kolong ini. Saya mau pindah. Tapi begitu terus. Bulan depan begitu lagi. Nggak pindah-pindah. Ya, karena kalian punya keputusan tapi tidak punya kuasa pengambilan keputusan. Kalian harus punya kuasa pengambilan keputusan. Supaya Anda bisa eksekusi tadi apa yang ada dalam pikiranmu. Pejabat-pejabat kalau tidak punya kuasa pengambilan keputusan, ya udah perencanaan melulu. Iya. Makanya yang di Kabak Ren itu banyak kerjaannya. Perencanaan Indonesia, perencanaan Jakarta, biar jangan banjir. Tapi banjir terus. Orang perencanaan. Taunya di Perencanaan. Harusnya langsung eksekusi. Haleluya. Kali-kali di tempat Pak Lubis yang selalu mampet-mampet, bersih langsung. Haleluya. Mana got-got yang tersumbat, langsung bersihin dan perbesar. Mana yang daerah-daerah yang suka air tergenang, buat sungai buatan, buat. Kali Ciliwung kok sekarang makin naik tanahnya. Dulu itu bisa orang masuk sebegini, dalamnya sekarang segini.
Keruk. Haleluya. Ini perencanaan. Perencanaan 2025, 2026. Setelah itu perencanaan 2026, 2027. Iya. Karena nggak ada duitnya. Itu. Iya. Artinya kalau nggak punya duit jangan berencana. Iya. Kau sekarang nggak punya uang, tapi kau berencana mau makan itu tuh, restoran itu tuh. Restoran apa itu? Ya, nggak punya, berencana terus. Iya. Lama-lama yang ada ngences. Iya. Karena kau kepingin terus, tapi nggak bisa. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kau jangan banyak rencana. Langsung eksekusi, minta sama Yesus. Haleluya. Haleluya. Memang saudara, segala sesuatu yang belum kita alami seolah-olah mustahil. Tapi bagi orang yang sudah ngalami, itu hal yang sepele, hal yang mudah. Iya. Dulu saya bicara uang tentang 1 juta aja itu saya pikir dapat nggak ini? Sekarang perencanaan kita 4 tahun ke depan ini harus dapat 20 M untuk bangun gereja. Ya. Ya kenapa saya bisa berencana begitu? Ya karena the next level row ini sudah diangkat Tuhan. Dan saya sudah mengalami, kok gampang. Haleluya. Kemarin hari Minggu saya doa, kita akan bangun gereja 20 M. Ini selain yang ini ya, ini yang kemarin aja yang saya ceritain. 20 M. Siapa yang mau kasih? Langsung ngasih 100 juta. Orang dari Papua lagi. Papua, orang bilang kan Papua itu biasanya, maaf ya, ekonominya lemah. Ya. Tapi orang Papua itu memberkati gereja kami itu nggak tanggung-tanggung. Setiap minggu Papua datang, pasti kalau udah Papua datang, udah puluhan juta lah masuk. Makanya saya bilang 20 M pasti tercapai. Haleluya. Haleluya. Loh kok bisa? Ya itu karena pengalaman kita dengan Tuhan tadi. Pertama pengalamannya waktu saya nikah dengan istri saya, karena dia berhenti bekerja, makan nggak pakai ikan, dia marah-marah. Saya bilang itu ada ikan, mana itu kok nggak lihat, aku lihat. Jangan didebatkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Itu ada, kok nggak lihat, itu dia. Ribut masalah ikan saja. Haleluya. Selesai doa, Tuhan Yesus terima kasih kau siapkan ikan. Betul, ada yang ketok pintu. Iya, ibu-ibu kasih ikan. Dia bilang saya lagi masak ikan, terbayang-bayang dengan wajah Pak Pendeta. Iya kan? Iya. Istri saya lihat saya bilang yang terbayang bukan saya, dia nggak apa-apa. Iya. Saudara yang saya kasih dibuka 5 potong ikan mas, diarsik lagi, berikan sorak-sorai buat Tuhan, diarsik. Haleluya. 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Ya, karena waktu itu kan si Daniel masih umur 3 tahun di kandungan. 3 bulan. 3 bulan. Ya, sepertinya sudah ada di kandungan ya. Kurang lebih begitulah ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti itu saya bilang, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Sekarang saudara, saya mau borong ikan 1 ton sehari ini bisa. Amin. Haleluya. Jadi nggak mungkin lagi pemikiran saya seperti itu, nggak mungkin ikan lagi di otakku, di pikiranku. Haleluya. Anda mau berubah? Mulai bergaul dengan orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kau bergaul dengan orang-orang yang nggak ngalami Tuhan. Susah ya? Iya susah. Berat ya? Iya berat. Hidup ini merana? Betul. Hidup ini sengsara? Benar sekali. Tuhan itu Haleluya. kepribadian tinggi.
Tuhan itu punya pribadi 3 kan? Betul. Nah, ya, saudara saya kasih, kau harus kau bergaul dengan orang yang mengalami Tuhan. Amin. Ketika kau bilang susah kali hidup ini, dia yang mengalami Tuhan bilang, apa kau bilang? Susah. Mana ada susah? Orang langit dan bumi aja diciptakan Tuhan pakai napasnya, pakai firman-Nya. Jadi kok susah? Haleluya. Haleluya. Terus orang itu bilang, itu sudah saya tahu semenjak saya sekolah minggu. Iya, tapi dia hanya tahu, nggak ngalami. Haleluya. Kau harus ngalami. Baru kau bisa melihat bagaimana Tuhanmu yang dahsyat itu. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Yesus. Jadi jangan kenal yang lain, Yesus saja udah cukup. Iya. Hanya satu saja. Iya. Jangan dukun-dukun. Jangan. Santet, jangan. Saudara, ya, karena di TikTok saya sering memberitikan hujan lebat, ya, kami dipanggil kemarin ke kantor DPRD DKI untuk berdoa, ya, supaya jangan tenggelam. Katanya ini mau tenggelam. Terus ada 2 orang datang ke gereja, ya, menawarkan supaya saya menjadi koordinator pemimpin di istana sebagai pendoa, sama di Menteri Keuangan. Tapi saya bilang saya pikirkan dulu. Kenapa? Karena kalau saya iyain, saya terikat. Nggak ke kolong dong. Ya, nggak bisa ke kolong lagi. Kami ke istana nggak Ya, mungkin. nggak mungkin bisa ke kolong lagi karena itu sudah seperti pegawai, saudara. Ya, itu kemana-mana kita harus izin. Iya. Ya, jadi itu udah seperti pegawai dan itu digaji memang. Tapi saya yakin gajinya nggak seberapa dibandingkan kalau Yesus gaji saya. Amin. Ya, walaupun belum dia katakan, tapi dia bilang tenang Pak, semua akomodasi nanti disiapkan. Saya bilang saya pikirkan. Sampai sekarang saya tidak damai. Tapi kalau saya dipanggil sekali-sekali sih nggak masalah. Haleluya. Nah, ini mumpung saya ingat ya sama saudara, mumpung saya ingat ya, besok hari Senin kita terbang ke Manokwari, KKR selama 4 hari di di Manokwari, Papua. Ya, itu selama 4 hari, jadi di lapangan terbuka, lapangan yang terbesar lah di sana. Ya. Jadi Kamis besok berarti tidak ada. Tapi kamu kasih tahu kepada teman-teman yang lain, Kamis tanggal 12, ya, selain kita bagikan makanan, kita akan bagikan transportasi. Kenapa? Karena kan sudah diliburkan Kamis. Iya. Jadi kan nanti dari Papua saya kan bawa berkat. Amin. Iya. Jadi Kamis ini istirahat, Kamis lusa lagi. Kasih tahu sama teman-teman. Ya, biasanya orang-orang yang cinta Kalau dikasih tahu gitu Pak, lebih dari 200 orang yang ya, datang. ya biarin, mau datang 200, sejuta nggak apa-apa, datang saja. Ya. Mau sejuta, mau 100, mau kalau bisa sampai Monas sana. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan kita kaya kok, ya kan? Ya, ya, apapun niat mereka biarin aja lah. Yang penting mereka bisa mereka mendengar siapakah Yesus itu. Amin. Sekali waktu juga mereka kalau udah terdesak, terdesak, tak ada lagi apa-apa. Mau panggil nabi mana pun dia lupa. Yesus, dia bilang. Karena saya banyak layani orang begitu. Saya layani Pak Haji banyak. Layani orang-orang yang ya haja banyak. Udah tersosak. Ya, nggak ada lagi. Ya, orang dokter bilang, ini pinggangmu harus dioperasi. Takut nggak kau? Takutlah. Akhirnya datanglah ke gereja. Iya. Takut mati datang ke gereja. Datang ke gereja. Didoakan. Memang kenapa Bu? Saya nggak bisa sholat.
nggak bisa baca Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Bukan. Ini Pak, ada Pak, sakit Pak. Oh, gerakannya. Iya. Saya doakan dalam nama Yesus. Ayo Bu. Ya, ayo. Ayo ruku, sujud. Ayo. Bisa. Dia bilang aku sembuh. Iya. Udah pusing dia mau kemana lagi nih, nggak ada lagi cara ini. Iya. Kalau operasi dia itu jutaan. Itu pun biasanya ya kebanyakan ya jadi lumpuh. Ada yang meninggal. Ya, yang saudara kalau Anda datang ke tempat kita, ya Taman Kencana, Perumahan Taman Kencana, nanti tanya sama siapa pendeta yang nyembuh-nyembuhin udah tahu. Saudara, itu udah kayak rumah sakit. Kursi roda 20. Yang pakai tongkat 20. Nanti yang pakai oksigen entah berapa itu. Terus yang lebihnya mungkin sakit-sakit dalam. Itu bisa berapa ratus orang. Udah kayak rumah sakit. Bayangin seperti minggu kemarin kita mulai jam 11, selesainya jam setengah 7. Bukan ibadahnya jam 1 selesai. Doainnya. Gak bisa jongkok. Harus dipraktekkan bisa jongkok. Gak bisa jalan dari kursi, saya mau jalan. Dalam nama Yesus jalan. Jalan. Haleluya. Kenapa? Karena dia bukan nabi, dia Tuhan Allah. Yesus namanya. Semua saya udah uji. Ya, sekarang coba kalau ada orang dua ini, orang sakit lumpuh lah, entah berapa orang lah, coba dalam nama Abraham, nggak bakal bisa. Haleluya. Dalam Nabi 1, 2, Nabi sampai 2, 3 dan susah nggak bisa. Silakan kau sebut semua nama nabi-nabi, nggak bisa. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus, itu yang bisa. Kenapa orang nggak bisa menghambat pelayanan saya? Walaupun mungkin pikir mereka kok ini beda ya. Sedangkan doktrin saya harus ke Bapa dulu baru ke Yesus. Ada yang bilang harus ke Maria dulu baru ke Yesus. Yang penting saya saudara, kenapa kalau saya pimpin ibadah Katolik datang, Islam datang, Buddha, Hindu datang? Karena orang sudah tidak penting doktrin, dogma, tidak penting agama lagi. Dia butuh Tuhan. Tuhan. Haleluya. Ini kepala imam masjid ini, salah satunya kepala, ya dia satu-satunya dia kepala imam yang sekarang jadi menteri. Itu kan keluarga istri saya. Itu marga Sinaga. Jadi sekali waktu saya pernah ke sana, cuma dia nggak ada. Beliau nggak ada. Saya sama anak saya Daniel. Jadi saudaraku yang saya kasih, semua orang ya, ketika dia masih bisa bergantung kepada agama, dia akan bicara agama. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, dia bilang siapa aja lah, siapa. Haleluya. 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 Lo kok nggak percaya? Ini Sinaga ini dulu. Nah, haleluya. Ya, saudara, saya ngomong gini semua harus benar. Kalau nggak benar nanti saya di penjara. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya kalau sekarang kau sudah mengenal Yesus dengan benar, hidupmu pasti hidupmu diberkati. Haleluya. Haleluya. Tapi untuk mengenal Yesus itu nggak asal bilang Yesus, Yesus, langsung kenal. Enak aja lo. Lubis langsung kenal. Lu harus bergaul dengan gua. Oh si Lubis kalau udah matanya gini, ini udah mau marah dia. Oh si Lubis kalau gini nih, ini udah ngantuk dia. Saudara tahu semua nanti. Haleluya. Saya juga tahu gimana istri saya. Ini kayaknya udah mau merepet nih. Saya ngerti. Saya juga tahu dia kalau ngomongnya gini mau bagi transport. Iya. Haleluya. Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kalian harus berdoa
hanya kepada Yesus dan dalam nama Yesus. Tidak boleh berdoa pakai perantara Yesus. Yesus tersinggung. Haleluya. Sekarang gini, ya, gua kasih lu nih duit, terus lu bilang, Pak Lubis minta uang lah perantaran Joshua, saya minta uang ke Pak Lubis, saya pasti marah. Iya. Haleluya. Haleluya. Lu kan udah ketemu gua, lu udah kenal gua, minta sama gua langsung dong. Kalau lu nggak kenal, betul harus perantara. Ya. Jadi yang nggak kenal Yesus, dia harus pakai perantara. Persoalannya Anda kenal Yesus tidak. Sekarang gini saudara. Sekarang kalau saya kenal baik dengan Panglima aja, ya, Panglima Pak Simanjuntak, kalau kenal baik, saya nggak perlu pakai pengantara di situ. Langsung aja. Ya, saya sering saudara ke Polda itu dihambat oleh anggota-anggotanya. Saya foto, tep. Saya foto sama anak saya sama Daniel, foto kita foto, tep. Kadang-kadang dia bilang foto, saya foto, tep. Saya kirim ke dia, langsung datang dari atas, Pak, ayo masuk. Semua gugur. Yang ngalang-ngalangi tadi gugur semua. Woi, siapa ini? Ya karena saya kenal. Saudara, tadi mau kemari, saya ditelepon oleh seorang kolonel, mau bertemu di Ukrida. Tapi saya bilang saya tidak bisa. Saya mau ke kolong jembatan. Kalau mau temuin saya di kolong jembatan. Padahal dia mau ketemu tadi, ya, di Ukrida karena ada keluarga yang sakit. Dari situ kita mau ke keluarganya. Terus setelah saya bilang, ayo ke kolong jembatan, saya mau rapat. Katalah, ya, mohon maaf, dia sering dengar kita ini. Nanti kan saya bagikan gini. Dia pasti dengar, waduh, disinggung juga gua ini, kata. Cuma kan namanya nggak saya sebut. Haleluya. 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 Saudara tahu maksud saya begini. Tadi dia bisa ketemu di Ukrida langsung ke rumah sakit. Kok bisa? Giliran saya suruh kemari dulu, dia bilang rapat. Kamu tahu nggak? Kolong ini tempat yang seram bagi orang tertentu. Kolong ini tempat yang ditakuti bagi orang tertentu. Apalagi jenderal, dia takut kemarin. Makanya mana pernah ada jenderal kemarin. Takut dia. Haleluya. Hanya saya yang nggak takut kemarin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus cemburu. Haleluya. Saya tahu nanti saya ngomong gini kok bilang haleluya amin. Orang lain lagi ngomong kok bilang haleluya amin. Saya ngerti itu. Tapi biar kita kejar-kejaran, mana nanti yang masuk firmannya ya terserah. Saya tahu. Nanti yang lain bilang nanti di sorga kau ketemu 3. Enggak ada. Di sorga itu yang pemimpinnya hanya satu, Yesus Kristus. Enggak ada lain. Haleluya. Dia yang terkemuka, dia yang terbesar di dunia dan di akhirat. Haleluya. Ya, di depan saya saudara manis-manis. Saya tahu. Ya, nanti yang datang lain. Ya, nanti datang dari itu yang dulu siapa namanya itu datang? Ya, yang dari mualaf itu kan pernah datang kemari. Ya, saudara juga. Jadi, bagi saya sih biarlah semuanya. Yang penting kita lihat kejar-kejaran kita. Ya, kejar-kejaran. Puasanya yang penting. Bahkan saya sudah digoreng-goreng waktu itu sama mereka. Mau diinin lah, mau datang rame-rame kemari. Ya, iya. Kalian karena nggak ikuti media, nggak ikuti. Iya. Mau diginiin. Saya nggak takut, saya ibadah aja. Katanya mereka mau datang kemari. Ya, anti pemurtadan Indonesia. Mau datang kemari. Saya apa yang
Saya suruh saudara, nggak saya suruh saudara jadi agama apapun. Nggak saya suruh. Bahkan nggak saya suruh saudara jadi agama apapun. Yang mau Kristen pun nggak perlu Kristen-Kristenan. Yang penting kau mengalami Yesus, mengenal Yesus. Yang Katolik-Katolik nggak perlu Katolik-Katolikan. Yang penting mengenal Yesus. Yang agama lain yang selain Kristen Katolik itu nggak penting buat saya. Yang penting kau mengenal Yesus. Itu yang penting. Haleluya. Buat apa kita menyembah buatan manusia? Agama itu buatan manusia. Haleluya. Nanti lihat nanti. Supaya ada Iya. masuknya. Ada uang masuk. Nanti 20 tahun lagi ada agama baru pasti. Iya. Sekarang si Martin misalnya, dia gini-gini. Terus pengikutnya banyak. 1 juta orang. Itu pasti jadi sorotan pemerintah. Kalau sudah kerumunan sampai segitu sorotan pemerintah, dipanggillah si Martin. Sebenarnya apalah agamamu ini? Agamaku namanya Pateo. Jadi Pateo. Pengikut dia namanya agama Pateo. Itu agama buatan manusia. Haleluya. Kita bukan bicara agama, kita bicara kenal nggak kau Tuhan Yesus itu. Haleluya. Oh, saya tidak penting kenal Yesus, Pak. Yang penting saya berkat Yesus saja yang mau. Ah, itu. Kok amen? Nanti dari berkatnya kan percaya sama Yesus. Ayah rasa. Dia kan takut. Iya. sih, takut Inilah sama- gara-gara makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam bilang apa? Bukan saya Tuhan. Siapa? Perempuan itu. Perempuan itu yang memberinya. Perempuan itu bilang, bukan saya, ular. Itu. Ya, tuduh menuduh. Iya. Artinya lidah tak bertulang. Haleluya. Makanya saudara, tangan nggak bisa bohong, kaki nggak bisa bohong, karena tulangnya banyak. Lidah bisa bohong karena nggak ada tulang. Haleluya. Makanya nanti, ya, ini walaupun bukan di kekristenan, tapi ada keyakinan yang mengatakan begini, ya, nanti semua ini diikat, semua nggak bisa. Sorry, ini ditutup mulut. Yang ditanya tangan. Tangan, ngapain aja kau selama hidup? Ah, dia jawab. Kaki, ngapain aja? Kalau ini dibuka, ini lidah ini bohong. Ini ada di keyakinan tertentu ya. Di keyakinan saya dulu. Jadi ini lidah semua ditutup. Ya, karena kalau nggak ditutup nanti katanya dia bilang, apa kau? Ya, aku selalu menyembahmu ya Tuhan. Nah, begitu nanti ya. Ya, makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tidak boleh lagi pakai pengantara. Langsung ke Yesus saja. Haleluya. Oh Pak, saya belum kenal Yesus. Kalau belum kenal boleh pakai pengantara. Tapi lama. Lama jawabannya. Nanti kau bilang, pengantara Musa, pengantara Daud, pengantara ini, ya, pengantara Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Waduh, muter-muter loh. Saya bukan katakan itu tidak ada di Alkitab. Itu ada, bukan itu dikatakan bukan firman Tuhan. Tapi ketika Yesus bangkit, saudara langsung ke Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdirilah. Aduh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kan lebih enak. Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Haleluya. Ingat ya, Kamis besok libur. Kamis depan ajak teman-temannya. Ya. Ya. Saudara, saya katakan kepada saudara, ya, ini dengan tulus dan kejujuran. Saya tidak minta-minta ke siapapun. Jadi kalau saya pelayanan ini di Manokwari, saya yakin saya dapat berkat. Makanya saya Kamis yang akan datang kasih transportasi. Saya tidak punya sponsor.
Itu dari pribadi saya. Dan orang ngasih buat saya, bukan buat saudara. Tapi saya bagikan buat saudara. Haleluya, amin. Mari kita doa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Yesus kami diberkati, diberikan kesehatan. Di dalam nama Yesus kami sehat. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Kita doa buat makanan ya. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan makanan minuman, dimakan minum sehat. Kami melayani, muliakan Kau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jos, air minumku tadi mana? Bukan air minum saya tadi. Ya udah pelan-pelan ya. Buka-buka itu, masuk. Pelan-pelan. Ini, enak air ini. Kasih air. Air ini air ini. Coba. Haleluya. Dapat enggak, Pak? Kasih banyak. Godang kan, Mah? Mah godang kan? Oh ya udah. Maksudnya anak kecil bisa? Oh ya. Jangan dorong. Biasa aja, biasa. Ya, anak kecil kasih ya, enggak apa-apa. Ya, katanya enggak kasih anak kecil. Ya, baris ya, baris. Paling selambat-lambatnya juga kalian 10 menit kalau mau baris. Oke ya. Tuhan berkati dah. Ya, Pri, saya ada di Manokwari. Jalan, ditanya di depan. Busara. Jalan. Jangan didorong, pelan aja, biasa. Udah anak Tuhan. Jalannya miring sana, jalan belakang kita. Ya. Ini nasinya belum nih. Mas, ini Iya, coba. Terima kasih. Salam. Halo. Sabarlah, ya ampun. Sabar dulu. Jalannya kiri aja Pak, jangan lurus Pak, yang belakang mau maju. Udah belum? Ambil. Sabar dulu, Kak. Aduh, sabar. Ayo. Ada di ruang. Ada. Kamu yang udah ya. Nah. Hah? Ada? Ya udah. Yang bayi-bayi nanti kemari. Yang bayi Nanti ya, susu ada bayi-bayi ya. yang 1 tahun berjejer di situ. Ya, jejer sini. Yang bayi-bayi yang bayi-bayi yang buat yang bayi Ya. yang bayi
Yang anak-anak kecil, bayi. Maju. Jangan dikasih lagi Pak. Oh, Ambil tadi air aja lu bagi kok. Air. Iya, aku tahu. Air. Aja ntar nih. Air. Belum dapat. Nah, udah kasih. Nggak dapat nasi maju. Ambil air aja. apa? Ya kalau Jalan langsung. kalau jangan ada minta sisa tengah. boleh. Ya kalau ada sisa boleh. Kalau nggak ada sisa enggak. Karena yang diduluan yang ikut. Jalan-jalan. Baginya bingung. Ayo. Ya. Lagi Martin. Udah habis ya. Enggak, ini ada satu. Dia mau minta buat Budi nggak apa-apa. Ini kasih buat Budi satu. Air. Si Budi katanya kemana dia si Budi? Kasih. Ya. Ya, jadi kalau ada sisa boleh, kalau nggak ada jangan. Ya, ini kenapa? Belum dapat dia. Udah Pak, udah satu dong Pak buat air. Air sih Om. Air kasih. Kenapa dia? Kasih. Kasih. Udah ya. Ada sisa. Oh, iya. Yang penting ada sisa ya. Habis ya. Oke ya. Ya, kalau ada sisa nggak apa-apa. Nah. Ya kalau ada sisa nggak apa-apa. Kadang-kadang udah nggak ada orang berebut-rebut. Nah itu. Udah untuk pekerja. Itu pekerja belum. Tapi kalau sisa pekerja nggak apa-apa. Bentar sini.